Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah dapat senantiasa kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan malam hari ini di hari Sabtu tanggal 29 Safar 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2025, kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia dan penuh barakah ini di sela-sela kesibukan dan aktivitas kita untuk dapat mengambil faedah, mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya dan sabda-sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mudah-mudahan dapat memberikan pada kita satu bekal ilmu yang bermanfaat dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini sampai nanti pada saatnya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, upaya untuk dapat senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu ini merupakan satu perkara yang hendaknya dapat kita bersama-sama selalu istiqomahkan. Bahkan sampai akhir hayat kita usahakan, kita upayakan, jangan pernah lepas, jangan pernah jauh dari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kajian yang kita senantiasa diingatkan, kita senantiasa diberikan satu tambahan wawasan agar kemudian kualitas iman kita senantiasa terus berada dalam kondisi yang baik, sebagai bekal kita nanti untuk menyongsong waktu kematian kita, yang kita berharap kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khatimah, dalam keadaan mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, sekaligus majelis-majelis ilmu ini merupakan satu majelis yang kemudian akan mendorong kita untuk terus dapat menjadi seorang hamba yang meningkat kualitas ketakwaannya. Dan ketika seorang hamba dapat meraih derajat takwa, maka benar-benar ia telah mendapatkan derajat yang mulia, derajat yang terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
dalam Al-Quran di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, adalah orang-orang yang senantiasa dapat patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepatuhan serta ketaatan itu tentunya harus dilandasi oleh ilmu. Bagaimana mungkin seorang hamba dapat mengamalkan perintah-perintah Allah, dapat melaksanakan seruan-seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dia tidak mengetahui mana hal-hal yang dia harus lakukan dan mana perkara-perkara yang harus dia tinggalkan. Maka ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, dengan ilmu ini akan kemudian semakin dapat memberikan pada kita satu rel, satu pagar, agar kita senantiasa berjalan di atas jalan ketakwaan. Kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga banyak menjelaskan pada kita sejumlah karakter mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah sebagaimana yang Allah firmankan di awal surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, salah satu ciri, salah satu karakter hamba-hamba yang bertakwa ialah mereka yang senantiasa meyakini akan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kelima, menceritakan tentang salah satu karakter hamba yang bertakwa, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang meyakini akan kehidupan akhirat. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, ketika seorang hamba meyakini adanya kehidupan akhirat, maka konsekuensinya ia pun akan menyadari bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tinggal yang abadi. Dunia ini bukanlah tempat kehidupan yang selama-lamanya. Suka atau tidak, mau atau tidak, seorang hamba pasti akan meninggalkan kehidupan dunianya dan kemudian akan menempuh perjalanan yang panjang untuk dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatannya di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Maka seorang hamba yang meyakini kehidupan akhirat akan benar-benar dapat berusaha untuk terus memanfaatkan waktu-waktu kehidupannya untuk dapat melakukan kebaikan, untuk dapat melakukan amal soleh, untuk dapat senantiasa melakukan ketaatan. Nah, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ada satu prinsip yang kita harus dapat sama-sama pahami dalam upaya kita untuk dapat terus menambah kebaikan, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita, yaitu bahwasanya yang namanya kebaikan, yang namanya amal soleh, yang namanya ketaatan itu harus dilatih dan dibiasakan. Ya, jadi kita semua harus dapat berusaha sekuat daya kita untuk dapat melatih diri
membiasakan diri untuk dapat senantiasa melakukan ketaatan dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berusaha menempuh jalan kami, maka pasti kami akan tunjukkan jalannya, dan bahwasanya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas menyampaikan bahwasanya Dia akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga, akan senantiasa melindungi, akan senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan itu Allah katakan di awal ayat tadi adalah kebaikan-kebaikan yang diusahakan oleh orang yang bersangkutan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan walladzina jahadu, dan orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh fina, di atas jalan kami, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalannya. Jadi ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kebaikan itu perlu diperjuangkan, ketaatan itu harus diusahakan. Dalam tataran yang lebih jauh lagi, dapat dikatakan pula yang namanya hidayah itu juga harus kita usahakan dengan menghadiri majelis ilmu, dengan membaca kitab-kitab yang bermanfaat, mendengarkan kajian-kajian, ceramah-ceramah yang bermanfaat, dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas amal-amal yang soleh. Intinya ada usaha yang real, ada usaha yang konkret bagi kita untuk terus melatih diri, membiasakan diri di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Maka sangatlah fatal ya pemahaman orang yang dia mengatakan, sudahlah, kalau nanti saya mendapatkan hidayah pun juga akan datang kepada saya hidayahnya. Sementara dia tidak berusaha, sementara dia tidak melakukan ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan, dia enggak pernah berusaha menambah wawasan keilmuannya, maka dengan sendirinya ia pun akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah sampaikan ketika seorang hamba itu memang enggan untuk beramal soleh, enggan untuk belajar, maka Allah akan tambah palingkan, Allah akan tambah sesatkan dia semakin jauh dari kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Saff ayat yang kelima, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka berpaling hatinya, maka Allah tambah palingkan, tambah jauh lagi hatinya, sehingga ia semakin jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, dalam usaha kita untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita, ada dua musuh utama yang harus mari dapat kita sama-sama kalahkan. Inilah ya inti pembahasan kajian kita pada malam hari ini. Dua musuh utama ya usaha untuk meningkatkan ketaatan
semuanya yang kita kaji malam hari ini adalah bersumber dari diri kita sendiri. Yang pertama ialah rasa malas. Ya, apa Bapak Ibu? Rasa malas. Kemalasan. Ini musuh utama yang pertama harus dapat kita sama-sama taklukkan. Rasa malas kita, yaitu apa? Keengganan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Inilah rasa malas. Ya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sifat malas ini demikian dahsyat pengaruh keburukannya dalam kehidupan keberagamaan seorang hamba. Bahkan saking dahsyatnya pengaruh malas ini, Rasulullah SAW pun setiap harinya sampai secara khusus memohon pada Allah agar dijauhkan dari sifat malas. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara bacaan zikir pagi yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu lafaz doa, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, hamba meminta perlindungan kepadamu dari kemalasan dan keadaan yang buruk pada usia tua. Ini demikian dalam maknanya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Para ulama menjelaskan terdapat hikmah yang demikian dalam, terdapat pelajaran yang sangat penting ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng permohonan perlindungannya antara kemalasan dan keadaan yang buruk ketika sudah lanjut usianya. Menunjukkan apa? Ketika seorang hamba banyak bermalas-malasan, enggan melakukan hal yang bermanfaat, maka dikhawatirkan juga ketika dia tua, ketika sudah lanjut usianya, ia berada dalam keadaan yang buruk, berada dalam kehinaan akibat dari rasa malas yang dipeliharanya dalam usia mudanya. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba senantiasa berusaha, bersemangat dalam usia mudanya, maka mudah-mudahan Allah pun akan jaga dia sampai usia lanjutnya. Makanya ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Islam memberikan penghargaan kepada para pemuda yang mereka dapat tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau saya bertanya kepada para hadirin dengan rasa penuh hormat, tanpa mengurangi rasa hormat pada yang berusia mungkin lebih lanjut. Antara anak muda yang taat dengan orang tua yang taat, lebih tinggi mana Pak derajatnya kira-kira? Ya, anak muda yang taat. Kalau ada orang tua yang sudah berusia lanjut masih belum taat juga, nah ini jadi masalahnya. Ya, kalau ada orang tua yang masih juga belum tergerak hatinya untuk berbuat ketaatan, waduh. Kalau saya ingat kata-katanya Ustaz Pak Manan Idris almarhum itu mengatakan, mungkin malaikat juga akan geleng-geleng itu melihat orang yang seperti itu, sudah tua kok juga masih belum taat. Nah, ketika usia muda seorang dapat taat, ini ada kelebihan. Ketika tengah berkobar syahwatnya, ketika tengah berada pada masa puncak tenaganya, kekuatan fisiknya, semangatnya, idealismenya, dan semua itu dapat dia arahkan untuk taat kepada Allah, maka ada nilai lebih dari pemuda yang demikian.
Makanya Rasulullah SAW menyampaikan di antara 7 kelompok manusia yang nanti mereka mendapatkan naungan dan perlindungan ya pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungannya Allah, adalah wasyabun nasya'a fi ta'atillahi ta'ala, pemuda atau pemudi yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun secara khusus memberikan ancaman yang keras bagi orang-orang yang berusia lanjut namun dia tetap masih bergelimang dalam kemaksiatan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 3 kelompok manusia yang mereka pada hari kiamat tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dari dosa-dosa mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama ialah syekhun zanin, orang tua syekh yang sudah putih rambutnya ternyata masih berzina. Na'udzubillah. Anak muda berzina itu jelek, orang tua berzina, na'udzubillah, lebih jelek lagi ya. Yang kedua, wawaliyun kadzdzab. Nah ini juga pembahasan yang jadi viral akhir-akhir ini. Penguasa, pemimpin yang membohongi rakyatnya. Rakyat biasa berbohong, itu jelek. Tapi kalau penguasa pun juga berbohong ya, menipu rakyatnya, sementara dia memiliki ya banyak elemen pemerintahan negara yang dia kuasai, tetap juga dia menipu rakyatnya, maka kedudukannya lebih jelek lagi. Kemudian wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong itu jelek, orang miskin sombong, na'udzubillah, lebih jelek lagi. Nah, baik. Kemudian ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kembali kepada sifat malas tadi yang kita perlu sama-sama kalahkan. Wallahu a'lam, dari penjelasan para ulama ada satu hal yang sangat penting untuk kita sama-sama perhatikan dalam upaya kita melawan rasa malas kita. Di samping yang pertama tentu banyak berdoa kepada Allah dengan doa tadi, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, hamba meminta perlindungan kepadamu dari sifat malas dan keadaan yang buruk di usia tua. Yaitu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di antara obat rasa malas adalah ini yang kadang kita lupakan, yaitu apa? Bangun sebelum subuh dan sholat tahajud ya, sholat malam, qiyamul lail. Ini di antara cara kita untuk dapat melawan rasa malas kita, sehingga mudah-mudahan di hari itu kita menjadi orang yang produktif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaqidu syaitan fi qafiyati rasyi ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Bahwasanya syaitan itu mengikat dengan 3 simpul ikatan di tengkuk manusia ketika dia tidur. Wa yadribu kulla 'uqdatin 'alaika laylun tawil farqud. Dan syaitan menepuk tiap ikatannya itu dengan perkataan, bagimu ada malam yang panjang, tidurlah. Ya. Makanya kita kadang terasa bahaya, ngelilir, pengen sholat, kata syaitan apa? Masih lama, tidur lagi sudah ya.
masih panjang malam ini, tidur aja terus. Nah ini setan itu sebenarnya, ya kita sadari atau tidak itu setannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa in istayqadha wa dzakarallah in hadatsa 'uqdah. Kalau seseorang dia bangun tidur, dia menyebut nama Allah, berzikir, ya, membaca doa bangun tidur. Gimana, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Inilah doa yang paling banyak kita lupakan kayaknya, Pak, ya. Doa bangun tidur. Nah, kalau seseorang bangun tidur, dia menyebut nama Allah atau berzikir, maka terurai, terlepas satu ikatan. Wa in tawadda'a in halat 'uqdah. Kalau dia segera berwudu, maka terlepas satu ikatan lagi. Fa in shalla in halat 'uqdah. Kalau dia segera salat tahajud, meskipun mungkin 2 rakaatkah atau 3 rakaatkah atau bahkan 1 rakaat mungkin yang cepat dia lakukan, maka akan terurai semua ikatan simpul yang dibuat oleh setan itu. Fasbaha thayyibun nafsi, nasyitan thayyibun nafs, maka dia akan menjadi seorang muslim, seorang hamba yang rajin, bersemangat dari itu, dan juga baik jiwanya. Namun kalau seseorang itu lalai dan mengerjakan hal itu, maka dia akan menjadi seorang yang buruk jiwanya dan kasran. Wa illa asbaha khabithan nafsi kasran. Dia menjadi orang yang buruk jiwanya dan pemalas, ya. Jadi ini nasihat untuk kami pribadi dan para jamaah semua rahimakumullah. Mari kita semua dapat membiasakan diri juga untuk bisa sholat tahajud, ya, qiyamul lail. Berapapun rakaat yang didapatkan, jangan ditinggalkan. Semoga dengan itu kita dapat menjadi pribadi muslim yang dapat lebih bersemangat, produktif, ya, jauh dari kemalasan, ya. Kemudian musuh utama yang kedua yang kita perlu sama-sama taklukkan dalam upaya kita untuk terus menambah kebaikan adalah yaitu hawa nafsu kita, yaitu keinginan jiwa untuk mendapatkan kepuasan dengan menempuh jalan-jalan yang sifatnya melalaikan, ya, hawa nafsu. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mengikuti hawa nafsu merupakan awal kehancuran. Mengikuti hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu adalah pangkal segala kebinasaan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang hatinya lalai daripada mengingat kami, dan ia senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka semua urusannya akan kacau dan terbengkalai. Maka dari itu, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW pun menyampaikan, ya, ada 3 perkara yang membinasakan dan juga ada 3 perkara yang akan menyelamatkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala, thalathun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan, ada 3 perkara yang dapat menyeret pada kehancuran. Yang pertama, langsung sabda Rasulullah SAW, hawan muttaba'un, hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan.
Yang kedua wasyuhun muta', sifat bakhil, sifat kikir yang ditaati. Dan yang ketiga wa i'jabul mar'i bi nafsihi, rasa takjub, rasa kagum seorang hamba atas amal-amalnya sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa thalathun munjiyat, ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan kehidupan seorang hamba. Ya. Yang pertama adalah kejujuran, ya, perkataan yang benar kapanpun dan dimanapun dia berada. Yang kedua al-qasdu fil ghina wal faqr, sikap sederhana dalam suasana yang lapang hartanya ataupun sempit hartanya. Ya, al-qasdu fil ghina wal faqr, sederhana dalam kondisi yang berharta atau kurang hartanya. Dan yang ketiga al-'adlu fil ridha wal ghadab, dapat menegakkan keadilan ketika suasana ridha atau suasana sedang emosi, dalam suasana yang marah, tetap dia dapat memandang dengan pandangan yang objektif dan adil. Inilah 3 hal yang menyelamatkan. Nah, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, fokus kita adalah waspada dari bisikan hawa nafsu. Keinginan-keinginan untuk dapat mendapatkan kepuasan, yang itu semua tidak ada habis-habisnya, Bapak Ibu. Yakinlah tidak ada seseorang itu bahagia hidupnya ketika dia menjadi budaknya hawa nafsu. Dan sebaliknya, seseorang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang lapang ketika dia menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka di sini kita perlu dapat sama-sama melakukan reorientasi akan kehidupan yang kita jalani. Kita perlu dapat sama-sama merenung apa tujuan Allah menciptakan kita. Sedang apa yang saya lakukan di muka bumi ini, apakah sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sesungguhnya Allah menciptakan kita punya tujuan yang mulia, agar kita dapat menjadi hamba-hamba yang menyembah dan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Dzariyat ayat yang ke-56, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah ciptakan kita dengan tujuan agar kita beribadah kepadanya. Maka yakinlah ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apabila kita dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya Allah, maka pasti Allah pun akan bertanggung jawab. Allah pasti akan berikan pertolongan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, tafarragh li'ibadati mala'tu qalbaka ghinan wa sudda faqrak, wa in lam taf'al mala'tu yadaka syughlan wa lam asudda faqrak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, wahai sekalian anak cucu Adam, wahai sekalian manusia, hendaklah kalian dapat benar-benar mengisi kehidupan kalian, memanfaatkan waktu-waktu kehidupan kalian untuk dapat beribadah kepadaku. Maka aku akan penuhi hati kalian dengan kecukupan, dengan kekayaan, akan senantiasa merasa cukup dengan segala karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan.
dan aku akan tutupi kebutuhanmu, aku akan tutupi kefakiran kalian. Namun yang berikutnya kata Allah, wa illam taf'al malatu yadaka syughlan wa lam asudda faqrak. Apabila kalian enggan mengisi kehidupan kalian untuk beribadah padaku, kata Allah, malatu yadaka syughlan, aku akan penuhi tangan kalian dengan kesibukan yang tak kunjung habis-habisnya, dan aku tidak akan memenuhi kebutuhan kalian. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita semua dapat terus berusaha, berjuang melawan hawa nafsu kita untuk dapat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, midanukum al-awwal anfusukum fa in tasabtum 'alaiha kuntum 'ala ghairiha aqdar wa in khazaltum fiha kuntum 'ala ghairiha a'jaz. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan, medan pertama kali yang harus dapat kalian kalahkan, taklukkan adalah hawa nafsu kalian sendiri. Apabila kalian dapat menang atasnya, maka dengan yang selainnya kalian akan lebih menang lagi. Namun apabila kalian hina di hadapan hawa nafsu kalian, kalian kalah oleh hawa nafsu kalian, maka dengan yang selainnya kalian akan lebih kalah lagi. Ya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, orang yang pandai itu dalam pandangan Rasulullah SAW bukanlah orang yang punya gelar akademik berderet-deret. Di depan namanya ada gelar, di belakang namanya ada gelar. Bukan itu orang yang pandai, orang yang cerdas dalam pandangan Rasulullah SAW. Namun orang yang cerdik, orang yang pandai dalam pandangan beliau adalah orang yang dapat mengalahkan hawa nafsunya dan dia berusaha untuk dapat taat kepada Allah, berbekal untuk kehidupan selepas kematiannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dara nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Ya. Orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah mereka yang dapat menundukkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk persiapan kehidupan setelah kematiannya. Wal ajiz, sementara orang yang rendah kualitasnya, orang yang hina adalah manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani, yaitu orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dan konyolnya ia senantiasa berharap-harap, berangan-angan yang muluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Enggak pernah beramal soleh, enggak pernah berbuat taat, mengharapkan balasan kebaikan. Ya ini, angan-angan yang muluk, angan-angan yang tidak sesuai. Ya. Dalam pembahasan tentang tazkiyatun nufus itu ada pembahasan tentang ar-raja wal maghrur. Ada orang yang berharap, ada orang yang tertipu. Ya. Orang yang berharap ialah mereka yang melakukan amal soleh, berbuat ketaatan, berusaha mengalahkan hawa nafsunya, dan dia berharap mendapatkan ganjaran pahala kebaikan di sisi Allah. Inilah orang yang berharap, yang di atas jalan yang benar. Namun pada saat yang sama ada orang yang maghrur, orang yang tertipu, yaitu mereka yang gak pernah beramal tapi mengharapkan mendapatkan balasan. Para ulama mengibaratkan orang
yang berharap seperti seorang yang menanam. Dia menanam bibit, ya, dia rawat tanaman itu, dia berikan pupuk, disirami, dijaga, dirawat, dia mengharapkan buahnya. Maka dia orang yang berharap. Memang dia pantas mengharapkan hasil. Namun sangat konyol apabila ada orang yang gak pernah nanam mengharapkan buah. Gimana coba? Lagi ngapain mas? Nungguin ini buahnya matang. Kapan nanamnya? Gak pernah nanam saya. Gimana? Gak mungkin dia akan mendapatkan hasil. Karena apa? Dia gak pernah menanam. Nah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ibaratnya merupakan sawah ladang bagi akhirat. Di sini, di dunia kita menanam dengan berbagai macam tanaman-tanaman kebaikan, ya, dengan berbagai macam tanaman-tanaman amal soleh, dan kita berharap mendapatkan pahalanya, balasannya, ya, pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat An-Nazi'ah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang dia merasakan takut pada keagungan Tuhannya dan dia berusaha mengendalikan, menundukkan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah tempat kembalinya. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam ayat ini dengan jelas Allah sampaikan pada kita seorang hamba yang takut kepada Allah, ya, dan dia senantiasa berusaha menundukkan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya ialah surga. Berarti, mohon maaf, surga itu bukan tempatnya orang-orang yang malas. Ya, surga bukan tempatnya orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Tapi surga merupakan tempat orang-orang yang takut kepada Allah dan dia senantiasa berusaha untuk menundukkan hawa nafsunya demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang beriman itu ialah mereka yang merasa senang untuk dapat berbuat baik dan merasa enggak nyaman dengan perbuatan dosa yang dilakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa senang dengan kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukannya dan merasa tidak nyaman dengan, ya, keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya, maka dialah seorang hamba yang beriman, dialah seorang mukmin. Ya. Demikian sementara, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan ini tetap merupakan nasihat untuk kami pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita juga ilmu yang bermanfaat. Allah berikan pada kita sehat walafiat dan keistiqomahan sampai kita wafat dalam keadaan bertauhid dan husnul khotimah. Allahumma amin. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Mengenai sholat tahajud tadi di waktu sebelum itu, bagaimana ada siasat mensiasati bahwa kita setelah sholat isya kita sholat witir 3 rakaat. Terus yang kedua, kenal sama orang yang manusia yang bisa melakukan dosa-dosa atau maksiat. Ini kenal sama pajak.
Ada beberapa kajian yang saya tahu, katanya pajak itu haram bagi pembayar pajak yang tidak mau. Itu kalau pemerintah memberikan pajak kita tidak mau, berarti itu haram jatuhnya. Terus bagaimana kita sebagai pembayar pajak? Kita sudah tahu itu haram, tapi kita tetap melakukan itu. Baik. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama tentang sholat tahajud sebelum kita tidur. Jadi begini, dalam tinjauan nama Qiyamul Lail itu adalah mencakup semua sholat sunnah yang dikerjakan ba'da isya sampai subuh. Itu namanya Qiyamul Lail. Nah, adapun nama tahajud itu memang khusus untuk sholat yang dikerjakan setelah tidur. Namanya tahajud. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana misalkan kita mengantisipasi khawatir kita bangun itu terlalu mepet dengan subuhnya, kita mengerjakan qiyamul lail pada sebelum tidur pada isya, bagaimana? Maka boleh, ya, tidak ada masalah dikerjakan di sana. Witir juga nggak apa-apa, asalkan nanti misalkan bangun waktu malamnya, maka tidak witir lagi. Jadi Nabi mengatakan la witrani fil lail, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi nggak apa-apa pada isya kita witir, lalu nanti malam misalkan sempat bangun kita tahajud, tapi tanpa witir lagi. Ya. Kemudian yang kedua tentang masalah pajak. Memang Bapak Ibu rahimakumullah, pajak merupakan kedzaliman. Ya. Pajak merupakan kedzaliman. Jadi para ulama itu mengatakan kalau kita bisa untuk dapat menyiasati pajak sehingga kita enggak harus bayar pajak, atau kita dapat mengurangi nominalnya, lakukanlah. Karena pajak merupakan kedzaliman. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai warga negara? Nah, kita sebagai warga negara sifatnya apa? Terpaksa. Kita terpaksa oleh sistem yang ada, maka kita membayar pajak, terpaksa kita. Dan kita tidak sampai berdosa di sana. Karena sifatnya apa? Kita terpaksa. Oleh karena yang kata para ulama tadi, kalau kita dapat menyiasatinya dengan apa? Dengan berusaha modifikasi agar enggak sampai bayar, atau kita dapat mengurangi nominalnya, yang kita dapat lakukanlah. Yang seperti itu. Jadi kalau kita pun bayar pajak, Bapak Ibu, ya, sifatnya apa? Terpaksa. Kita nggak sampai berdosa. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi mungkin? Ya, jika tidak ada, kami cukupkan sampai di sini untuk pertemuan malam hari ini kajiannya. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa lakum minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.